Diberi villa megah dan mobil mewah oleh CEO ternama setelah pemuda penjual koran ini tolong seorang nenek yang terjatuh dan langsung dibawanya ke rumah sakit. Matahari pagi belum sepenuhnya berhasil menembus kabut polusi yang menyelimuti ibu kota, menciptakan suasana remang-remang yang diselingi oleh sinar keemasan samar. Di persimpangan jalan yang sudah ramai oleh kendaraan yang saling berdesakan, terlihat sosok pemuda kurus dengan semangat membara di matanya. Wisnu, seorang pemuda berusia 23 tahun, dengan lincah menyusuri celah-celah mobil yang berhenti menunggu lampu hijau. Di pundaknya tergantung tas kain yang sudah usang, penuh berisi koran dan majalah. Setiap langkahnya cepat dan penuh tujuan, mencerminkan ritme kota Jakarta yang tak pernah berhenti. Koran terbaru, Pak. Berita pagi ini, serunya dengan suara lantang yang mencoba menembus kebisingan jalanan. Tangannya yang ramping namun kuat dengan sigap menyodorkan sebuah koran kepada pengendara mobil yang mengacungkan jari. Senyumnya tidak pernah pudar, meski keringat sudah mulai membasahi pelipisnya dan seragam lusuhnya yang sederhana. "Terima kasih, Pak. Semoga harinya lancar," ucapnya ramah saat recehan uang berpindah tangan. Di balik semangatnya yang tak pernah padam, beban hidup yang dipikulnya terasa sangat berat. Setiap lembar uang yang ia terima bukanlah sekadar angka, tetapi merupakan kunci untuk bertahan hidup. Ia harus membiayai pengobatan ibunya di kampung yang tak kunjung sembuh dari sakit-sakitan, sekaligus membayar kontrakan kamar sempitnya yang pengap di sebuah gang kecil. Kenangan akan wajah ibunya yang selalu tersenyum meski dalam kesakitan menjadi motivasinya untuk terus berjuang. "Ibu pasti bangga dengan usaha kerasku," bisiknya dalam hati sambil menyusuri mobil berikutnya. "Permisi, Bu. Majalah wanita edisi baru nih. Ada artikel tentang resep masakan enak," katanya pada seorang wanita parubaya yang sedang menyetir sendiri. Wanita itu meliriknya sebentar, kemudian menggelengkan kepala dengan ekspresi datar. Wisnu hanya mengangguk. Senyumnya tidak luntur. Penolakan adalah makanan sehari-hari, dan ia sudah terbiasa. "Tidak apa-apa, Bu. Semoga harinya menyenangkan," sambutnya dengan ramah sebelum berpindah ke mobil berikutnya. Seorang pengendara ojek online yang biasa mangkal di persimpangan itu melambainya. "Wis, belum sarapan nih? Gue beli koran sekalian bagi duit buat makan," katanya dengan nada bersahabat. Wisnu tersenyum lega. "Makasih, Bang Andi. Tapi nanti aja, masih banyak yang harus dijual dulu," jawabnya sambil menyodorkan koran. "Ibu di kampung butuh obat, jadi musti hemat." "Kamu memang anak soleh, Wis. Ibu kamu pasti bangga," puji Bang Andi sambil memberikan uang 50 ribuan. "Ini buat koran sekalian buat jajan. Jangan ditolak ya." Wisnu terharu. "Terima kasih banyak, Bang. Doakan semoga hari ini rezekinya lancar," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyimpan uang itu di saku celananya dengan hati-hati, seperti menyimpan harta karun yang sangat berharga. Di tengah kerasnya kehidupan kota, masih ada kebaikan-kebaikan kecil yang membuatnya terus bersemangat. Dengan napas dalam, ia kembali melanjutkan perjuangannya. Tasnya masih setengah penuh, dan matahari sudah semakin tinggi. Tapi Wisnu tahu, selama masih ada kekuatan untuk berdiri dan suara untuk berteriak, ia akan terus berjuang. Untuk ibunya, untuk hidupnya, dan untuk masa depan yang lebih baik yang ia yakini akan datang suatu hari nanti. "Koran terbaru. Berita terkini," teriaknya lagi. Suaranya bersatu dengan deru metropolis, menjadi bagian dari simfoni pagi Jakarta yang tak pernah berhenti. Sementara Wisnu masih berjuang menjajakan korannya di persimpangan yang sama, di bagian lain kota, Nenek Dewi, 72 tahun, dengan lincah menyetir mobil SUV mewahnya. Wanita sepuh yang masih tampak energik ini mengenakan setelan safari yang rapi, rampraknya disisir rapi ke belakang. Di kursi penumpang, tergeletak beberapa kotak kue spesial pesanan dari toko terkenal yang baru saja diambilnya. "Ya ampun, jam sudah menunjukkan pukul 10. Gumamnya sendiri sambil melihat arloji di pergelangan tangannya yang berkeriput. Acara amal yayasan untuk anak-anak kurang mampu akan dimulai setengah jam lagi. Aku tidak boleh terlambat membawakan kue-kue ini." Nenek Dewi adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan sosialita Jakarta. Meski usianya sudah senja, semangatnya dalam beramal dan membantu sesama tidak pernah pudar. Sebagai ibu dari Pak Eko, seorang CEO sukses, ia justru memilih untuk aktif dalam kegiatan sosial daripada hanya duduk diam menikmati kekayaan anaknya.
Bu Dewi, apakah ibu sudah di jalan? Suara sekretaris yayasannya terdengar dari speaker mobil. Sudah, Rina. Aku sedang menuju sana. Kue pesanan khusus sudah aku ambil, jawab Nenek Dewi sambil tetap memusatkan perhatian pada jalanan. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Laporan cuaca mengatakan akan ada hujan lebat hari ini. Terima kasih, sayang. Aku akan hati-hati. Tidak lama setelah percakapan itu, langit yang sebelumnya cerah mulai mendung. Awan hitam pekat bergulung-gulung, menandakan akan turun hujan yang lebat. Butiran air pertama mulai jatuh, membasahi jalanan yang sudah panas oleh terik matahari pagi. Oh tidak, hujan, keluh Nenek Dewi. Ia meningkatkan kecepatan wiper kaca mobilnya. Aku harus sampai di panti asuhan sebelum hujan semakin deras. Jalanan mulai menjadi licin, dan visibilitas berkurang drastis. Nenek Dewi memegang kemudi dengan lebih erat, mencoba menenangkan diri yang mulai gelisah. Tiba-tiba, dari balik guyuran hujan yang semakin deras, seekor kucing belang 3 melompat dari pembatas jalan, tepat di depan mobilnya. Astaga! Teriak Nenek Dewi secara refleks. Dengan panik, ia membanting setir ke kiri sambil menginjak rem. Namun, jalanan yang licin membuat mobilnya tidak langsung merespons. Ban mobil tergelincir, membuat SUV itu berputar tidak terkendali sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan dengan keras. Benturan itu cukup keras untuk membuat air bak mengembang. Dewi, kamu baik-baik saja? Tanya seorang pengendara motor yang berhenti mendekat, ketakutan. Tolong aku. Jawab Nenek Dewi lemah, sebelum akhirnya pingsan karena shock dan rasa sakit yang menusuk di bagian kaki dan kepalanya. Hujan semakin deras, membasahi tubuh renta Nenek Dewi yang terbaring tak berdaya di tepi jalan. Mobilnya yang mewah kini rusak parah di bagian depan, sementara kue-kue yang tadinya rapi tersusun di kursi penumpang sekarang berantakan. Beberapa pengendara lain berhenti, ada yang mengambil video dengan ponselnya, ada yang hanya melihat dengan ekspresi cemas, tetapi tidak ada yang berani mendekat atau menolong. Sudah kubilang jangan menyetir sendiri di usia segini, gumam seorang wanita dari dalam mobilnya yang nyaman. Ada yang sudah panggil ambulans? Teriak seorang pria dari jendela mobilnya. Tidak ada yang merespons. Di tengah kebingungan dan ketidakpedulian orang-orang yang berkerumun, sosok kurus dengan tas kain berisi koran tiba-tiba muncul dari balik rintik hujan. Wisnu, yang tadinya sedang berteduh di bawah jembatan penyeberangan, melihat kerumunan itu dan segera berlari mendekat. Permisi, biarkan saya lewat, teriak Wisnu, menerobos kerumunan yang hanya bisa memandang. Matanya yang tajam langsung melihat Nenek Dewi yang terbaring lemah. Tubuhnya basah kuyup oleh air hujan. Tanpa pikir panjang, Wisnu melepas jaketnya yang sudah basah dan menutupi tubuh Nenek Dewi. Ada yang sudah panggil ambulans? Tanyanya pada orang-orang sekitar. Sudah telpon, katanya macet karena hujan, jawab seorang pengendara ojek yang berteduh di dekat situ. Wisnu tidak kehilangan akal. Ia melihat Bang Andi, tukang ojek online yang tadi pagi memberinya uang, sedang berteduh tidak jauh dari sana. Bang Andi, tolong bantu saya bawa nenek ini ke rumah sakit, pinta Wisnu dengan suara mendesak. Wis, itu Bu Dewi, istri mendiang konglomerat itu. Kasusnya bisa rumit, enduk, kata Bang Andi dengan ragu. Saya tidak peduli dia siapa, Bang. Yang penting kita harus tolong dia sekarang, tegas Wisnu sambil dengan hati-hati mengangkat tubuh Nenek Dewi. Dengan bantuan Bang Andi yang akhirnya luluh oleh ketegasan Wisnu, mereka dengan hati-hati membopong Nenek Dewi yang tidak sadarkan diri dan menempatkannya di atas motor ojek. Wisnu duduk di belakang, memeluk tubuh Nenek Dewi dengan erat agar tidak terjatuh, sambil terus membisikkan kata-kata penenang. Bertahanlah, Nek. Kita sebentar lagi sampai rumah sakit, bisik Wisnu lembut, tak peduli bahwa jaket dan bajunya kini basah kuyup, atau bahwa tas berisi korannya tertinggal di tempat kejadian. Sementara motor ojek itu melaju menerobos hujan menuju rumah sakit terdekat, ponsel Nenek Dewi di dalam tasnya terus berdering. Di layarnya terpampang nama, Eko, anakku tersayang, yang terus-menerus mencoba menghubungi. Tapi tidak ada yang mengangkat, dan tak seorang pun dari kerumunan tadi yang berusaha mengangkat telepon itu. Nasib Nenek Dewi kini sepenuhnya berada di tangan pemuda penjual koran yang tidak dikenalnya, yang dengan keberanian dan kebaikan hatinya telah mengambil alih situasi yang dihindari oleh banyak orang.
Motor ojek yang ditumpangi Wisnu dan Nenek Dewi melaju pelan namun pasti menerobos hujan yang semakin deras. Air menghujam wajah Wisnu seperti jarum-jarum kecil, membuatnya hampir tidak bisa membuka mata. Tapi pelukannya pada tubuh renta Nenek Dewi tidak goyah, bahkan semakin erat. Jaketnya yang basah masih setia menutupi tubuh nenek itu, meski kini sudah hampir tidak ada gunanya lagi melindungi dari guyuran air. "Bang Andi, pelan-pelan saja, yang penting selamat," teriak Wisnu di telinga sang tukang ojek. "Jangan khawatir, Wis. Gue tahu ini nyawa orang," jawab Bang Andi dengan suara tegang. Tangannya memegang kemudi dengan erat sementara matanya waspada menatap jalanan licin di depan mereka. Nenek Dewi masih tidak sadarkan diri, kepalanya bersandar di bahu Wisnu. Napasnya terdengar lemah dan tersendat-sendat. Wisnu terus membisikkan kata-kata penenang, seolah-olah bisa didengar oleh sang nenek. "Tahan sebentar lagi, Nek. Sebentar lagi kita sampai. Anak-anak di panti asuhan pasti masih menunggu nenek," bisik Wisnu sambil menatap wajah pucat Nenek Dewi. Di tengah hujan dan kebisingan jalanan, ada kedamaian aneh dalam pelukan pemuda miskin ini pada wanita tua yang sama sekali asing baginya. Beberapa pengendara lain membunyikan klakson mereka. Ada yang marah karena motor ojek yang melaju pelan di tengah hujan deras. "Woi, minggir sana. Bawa orang tua kok naik motor?" teriak seorang pengendara dari jendela mobilnya. Wisnu hanya menunduk, mencoba mengabaikan teriakan-teriakan itu. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa orang di pelukannya. "Bang, kita lewat jalan tikus saja. Lebih cepat," usul Wisnu. "Tapi jalannya sempit dan becek, Wis." "Tidak apa-apa, yang penting cepat sampai rumah sakit." Bang Andi menghela napas, lalu membelokkan motornya ke sebuah gang sempit. Motor itu oleng beberapa kali, membuat Wisnu harus semakin erat memeluk Nenek Dewi. Lumpur dan air hujan menerpa tubuh mereka, tapi Wisnu sama sekali tidak peduli. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nenek Dewi mengerang lemah. Matanya berusaha terbang. "Nek? Nek, bisa dengar suara saya?" tanya Wisnu penuh harap. "Di mana?" desis Nenek Dewi lemah. "Kita sedang dalam perjalanan ke rumah sakit, Nek. Nenek kecelakaan tadi." "Eko, anakku. Tenang saja, Nek. Nanti kita hubungi beliau." Tapi Nenek Dewi sudah tidak sadar kembali. Wajahnya semakin pucat, dan napasnya semakin lemah. Wisnu merasa panik. "Bang, lebih cepat lagi. Nenek ini kondisinya semakin parah." Mereka akhirnya keluar dari gang sempit dan sampai di jalan besar menuju rumah sakit. Dari kejauhan, bangunan rumah sakit sudah terlihat. Wisnu menarik napas lega, tapi kemudian merasa kaget ketika merasakan sesuatu yang hangat di tangannya. Ketika dilihat, ternyata tangannya berlumuran darah dari kepala Nenek Dewi. "Darah, banyak sekali," gumam Wisnu dengan gemetar. "Jangan panik, Wis. Kita hampir sampai," teriak Bang Andi mencoba menenangkan. Sesampainya di depan IGD, Wisnu langsung melompat dari motor sambil masih menggendong Nenek Dewi. "Tolong! Ada yang kecelakaan. Butuh pertolongan segera," teriaknya sambil berlari ke dalam. Beberapa perawat dan dokter segera bergegas mendekat dengan tandu. Seorang dokter muda langsung memeriksa kondisi Nenek Dewi. Pasien kecelakaan lalu lintas, tekanan darah 80/50, nadi lemah, perdarahan kepala bagian belakang, lapor salah satu perawat. Wisnu berdiri terpaku, napasnya terengah-engah, tubuhnya basah kuyup dan berlumuran lumpur serta darah. Tangannya gemetar hebat. Baru sekarang ia menyadari betapa seriusnya keadaan ini. "Siapa yang menemani pasien?" tanya seorang perawat. "Saya, Bu," jawab Wisnu dengan suara serak. "Apakah Anda keluarganya?" "Bukan. Saya hanya kebetulan lewat dan menolong nenek ini." Dokter yang memeriksa Nenek Dewi mengangguk singkat. "Terima kasih sudah membawanya ke sini dengan cepat. Kami akan menanganinya sekarang. Apakah Anda tahu identitasnya?" Wisnu menggeleng, lalu teringat sesuatu. Dia tadi menyebut nama Eko. Mungkin itu anaknya. Sementara Nenek Dewi dibawa ke ruang gawat darurat, Wisnu berdiri sendiri di lobi IGD. Baru sekarang ia menyadari bahwa tas berisi korannya tertinggal di tempat kejadian.
Uang hasil penjualan pagi tadi, serta sisa koran yang belum terjual, semuanya hilang. Tapi anehnya, di hatinya tidak ada penyesalan. Yang ada justru kelegaan, karena sudah berhasil membawa Nenek Dewi ke rumah sakit. Bang Andi menghampirinya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Gimana, Wis? Kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja, Bang. Tadi terima kasih banyak ya sudah mau menolong." "Ah, jangan bilang begitu. Tadi gue aja sempat ragu. Lu yang hebat, berani nemenin orang tidak dikenal seperti itu." Beberapa menit kemudian, seorang perawat mendekati mereka. "Kami sudah menemukan identitas pasien. Namanya Dewi Ratnasari. Dari kartu anggota yang kami temukan di tasnya, dia adalah ketua yayasan sosial. Kami sudah menghubungi keluarganya." Wisnu mengangguk lega. "Bagus. Kalau begitu saya tunggu di sini sampai keluarganya datang." "Kamu tidak perlu menunggu, kok. Sudah kami urus," kata perawat itu ramah. "Tidak, saya janji pada nenek tadi akan menunggu sampai keluarganya datang," jawab Wisnu dengan tegas. Bang Andi memandang Wisnu dengan penuh kekaguman. "Gue harus kembali kerja. Wis, kamu yakin mau tunggu di sini?" "Iya, Bang. Terima kasih sekali lagi. Nanti kalau ada rezeki, saya ganti ongkosnya." "Lupakan ongkos. Ini urusan menolong sesama." Setelah Bang Andi pergi, Wisnu duduk di kursi tunggu yang keras. Bajunya yang basah membuatnya menggigil kedinginan, tapi ia tetap bertahan. Di saku celananya, hanya tersisa beberapa lembar uang ribuan yang lembab, tidak cukup untuk membeli makanan atau transportasi pulang. Tapi semua itu tidak penting baginya sekarang. Yang penting adalah memastikan Nenek Dewi selamat dan keluarganya sudah datang. Sambil menunggu, Wisnu melipat tangannya dan berdoa dengan khusyuk. Ia berdoa untuk kesembuhan Nenek Dewi, berdoa untuk ibunya di kampung, dan berterima kasih masih diberi kesempatan untuk menolong sesama. Di tengah kesederhanaan dan kekurangannya, hati Wisnu tetap lapang untuk berbuat kebaikan. Waktu berjalan lambat di ruang tunggu IGD. Wisnu masih duduk terpaku di kursi plastik keras. Tubuhnya menggigil kedinginan dalam baju basah yang melekat pada kulit. Air dari rambutnya menetes pelan membasahi lantai yang sudah mengilap karena sering diplester. Suasana hening hanya sesekali diselingi suara langkah cepat perawat atau derit roda tandu yang lewat. Setiap kali pintu IGD terbuka, jantung Wisnu berdebar kencang, berharap ada kabar baik tentang kondisi Nenek Dewi. Seorang perawat muda mendekatinya. Wajahnya penuh perhatian. "Mas, kamu sudah menunggu lama sekali. Bagaimana kalau ganti baju dulu? Saya bisa pinjami jaket laboratorium." Wisnu menggeleng sambil tersenyum lemah. "Terima kasih, Bu. Tapi tidak usah repot-repot. Saya kuat." "Minum teh hangat dulu," bujuk perawat itu sambil menyodorkan gelas kertas. "Gratis kok, dari kantin kami." Dengan tangan gemetar, Wisnu menerima gelas itu. "Terima kasih banyak, Bu. Anda sangat baik." Saat meminum teh hangat itu, tubuhnya bergetar lega. Kehangatan cairan menyebar di tenggorokan dan perutnya yang kosong. Baru sekarang ia menyadari bahwa sejak pagi ia belum makan apa-apa. Uang receh di sakunya pasti tidak cukup untuk membeli makanan di kantin rumah sakit yang terkenal mahal. Perawat itu masih berdiri di sampingnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. "Kamu kenal sama Ibu Dewi, Mas?" Wisnu menggelap. "Tidak, Bu. Saya hanya kebetulan lewat dan melihat nenek itu kecelakaan." "Wah, berarti kamu benar-benar penolong yang tulus. Jarang loh ada orang seperti kamu," puji perawat itu. "Ibu Dewi itu orang penting, tahu, pemilik yayasan sosial besar. Kalau kamu butuh bantuan, pasti beliau mau menolong balik." Wisnu tersenyum kecil. "Saya tidak mengharapkan apa-apa, Bu. Yang penting nenek itu selamat." Perawat itu mengangguk hikmat sebelum akhirnya kembali ke tugasnya. Sendirian lagi, Wisnu menarik napas dalam. Pikirannya melayang kepada ibunya di kampung. Hari ini seharusnya ia mengirimkan uang untuk membeli obat. Tapi dengan koran yang tertinggal dan uang yang hampir habis, ia tidak tahu harus berbuat apa. Dari saku celananya, ia mengeluarkan ponsel murah yang layarnya sudah retak-retak.
Masih ada 3 pesan dari ibunya yang belum dibalas. Ibu, pukul 10.15 sedih. NU, kamu sudah makan? Ibu, pukul 11.30 sedih. Jangan kehujanan ya sayang. Ibu doakan hari ini rezekinya lancar. Ibu, pukul 13.45 sedih. Gimana kabarnya? Ibu khawatir. Dengan berat hati, Wisnu membalas pesan itu. Saya baik-baik saja, Bu. Sedang menunggui seseorang di rumah sakit. Nanti kalau sudah selesai, saya kirim uang untuk obat. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Dari layar terpampang foto ibunya yang tersenyum lemah. NU, kamu di rumah sakit? Sakit apa? Tanya suara lemah di seberang sana. Bukan saya yang sakit, Bu. Saya menolong seorang nenek kecelakaan. Sekarang sedang menunggu keluarganya datang. Oh, bagus sekali kamu menolong orang. Tapi jangan lupa jaga diri sendiri. Kamu pasti belum makan ya? Wisnu terdiam sejenak. Nanti saya makan, Bu. Jangan khawatir. Ibu tahu kamu bohong. Pasti uangnya habis untuk ongkos ke rumah sakit. Ya? Tidak apa-apa. Obatnya bisa ditunda. Yang penting kamu sehat. Mendengar kata-kata ibunya, mata Wisnu berkaca-kaca. Betapa sering ia membohongi ibunya tentang keadaannya yang sebenarnya, dan betapa ibunya selalu tahu dan memaafkannya. Bu, maafkan Wisnu belum bisa membahagiakan ibu, bisiknya lirih. Jangan bicara begitu, sayang. Ibu sudah sangat bahagia punya anak seperti kamu. Kebaikan hatimu itu yang membuat ibu bangga, bukan uangnya. Percakapan itu terputus ketika seorang dokter keluar dari ruang IGD. Wisnu segera menutup telepon dan berdiri. Dok, bagaimana kondisi Nenek Dewi? Tanyanya cemas. Dokter itu melepas masker. Wajahnya terlihat lelah. Kondisinya stabil untuk sementara. Gegar otak ringan dan kemungkinan patah tulang kaki. Kami masih menunggu hasil CT scan. Yang jelas, pertolongan yang cepat tadi sangat membantu menyelamatkannya. Wisnu menghela napas lega. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok. Siapa kamu? Keluarga atau? Saya hanya orang yang menolongnya, Dok. Dokter itu mengangguk. Matanya berbinar kagum. Kamu menunggu di sini sendirian sejak tadi? Iya, Dok. Saya janji akan menunggu sampai keluarganya datang. Dokter itu tersenyum hangat sebelum kembali ke ruangan. Wisnu duduk lagi, kali ini dengan perasaan sedikit lebih tenang. Meski tubuhnya masih menggigil dan perutnya keroncongan, hatinya dipenuhi kepuasan batin yang tidak ternilai. Beberapa jam telah berlalu sejak ia tiba di rumah sakit. Matahari sudah mulai condong ke barat, menerangi ruang tunggu dengan sinar jingga sore. Seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu mendekatinya. Mas, dari tadi saya lihat kamu di sini. Mau saya belikan makanan? Tawarnya baik. Wisnu tersenyum. Terima kasih, Pak. Tapi tidak usah. Saya tidak punya uang. Wah, masa menolong orang sampai tidak makan? Ini saya traktir. Ujar petugas itu sambil mengeluarkan selembar uang 10 ribuan dari sakunya. Tidak bisa, Pak. Uangnya tidak seberapa. Lebih baik untuk keluarga Bapak. Sudah, terima kasih saja. Desa petugas itu sambil memaksa uang itu ke tangan Wisnu. Dengan perasaan haru, Wisnu akhirnya menerimanya. Terima kasih banyak, Pak. Semoga Bapak dilipat gandakan rezekinya. Saat ia hendak pergi ke kantin, tiba-tiba pintu utama IGD terbuka keras. Seorang pria berpenampilan necis dengan wajah panik bergegas masuk, diikuti oleh beberapa staf rumah sakit yang terlihat hormat. Dari caranya berjalan dan berpakaian, jelas ia adalah orang penting. Wisnu langsung tahu, inilah keluarga Nenek Dewi yang ia tunggu-tunggu. Pak Eko, 55 tahun, sedang memimpin rapat direksi yang penting ketika ponsel pribadinya bergetar tak henti-henti. Dari layar terpampang nama, Mama tersayang, yang membuat hatinya langsung cemas. Ibunya jarang menelepon di jam-jam seperti ini, apalagi berulang kali. Maaf, saya harus mengangkat telepon ini, ujarnya pada para direktur yang hadir sambil beranjak dari kursi. Suara khawatir sudah terdengar dari nadanya yang biasanya selalu tenang dan penuh wibawa.
Dari balik kaca gedung pencakar langit milik perusahaannya, Pak Eko menyambut telepon itu dengan gemetar. "Halo, Mama." Bukan suara ibunya yang terdengar, melainkan suara tenang namun serius dari seorang perawat. "Selamat siang. Dengan Bapak Eko? Saya perawat dari Rumah Sakit Mitra Sejahtera. Ibu Dewi Ratnasari baru saja dibawa ke IGD kami akibat kecelakaan lalu lintas." Dunia seakan berhenti berputar bagi Pak Eko. "Kecelakaan? Bagaimana kondisi ibuku?" "Untuk sementara stabil, Pak. Tapi kami membutuhkan keluarga untuk segera datang ke sini." "Saya segera ke sana," jawabnya singkat sebelum menutup telepon. Dengan wajah pucat, Pak Eko kembali ke ruang rapat. Rapat ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. "Ibu saya kecelakaan," ujarnya dengan suara serak yang tak biasa. Para direktur yang hadir terkejut. Mereka mengenal Pak Eko sebagai pemimpin yang tegas dan jarang menunjukkan emosi. Tapi kali ini, jelas sekali betapa terguncangnya dia. "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" tanya Direktur Keuangan dengan penuh perhatian. "Terima kasih. Tapi saya harus pergi sekarang. Mario, siapkan mobil dan antar saya ke RS Mitra Sejahtera," perintahnya pada asisten pribadinya. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Pak Eko tak henti-hentinya menggedor-gedor pangkuannya dengan gelisah. Pikirannya dipenuhi bayangan terburuk. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang masih ia miliki setelah ayahnya meninggal 5 tahun lalu. Dialah yang membesarkannya sendirian, berkorban segalanya agar Eko bisa sukses seperti sekarang. "Asistenku, tolong telepon dokter Richard dan minta dia segera ke RS Mitra Sejahtera," pinta Pak Eko pada Mario yang duduk di samping sopir. "Sudah saya hubungi, Pak." "Dok, Richard sedang dalam perjalanan," jawab Mario yang sudah terbiasa dengan efisiensi. Mobil mewah itu melaju cepat menerobos lampu merah dengan pengawalan polisi yang sudah diatur Mario. Tapi bagi Pak Eko, perjalanan ini terasa seperti berjalan dalam gerak lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam. "Ibu janji akan hati-hati," gumamnya sendiri, mengenang percakapan pagi tadi dengan ibunya. "Kenapa harus menyetir sendiri? Sudah saya sediakan sopir." Sesampainya di rumah sakit, Pak Eko langsung melompat keluar dari mobil sebelum mobil benar-benar berhenti. Ia bergegas menuju meja informasi. Wajahnya yang biasanya maskulin dan tegas kini tampak rentan seperti anak kecil. "Ibu Dewi Ratnasari. Di mana dia?" tanyanya pada petugas jaga dengan napas terengah-engah. "Di IGD lantai 2, Pak. Silakan naik lift di..." Tapi Pak Eko sudah tidak mendengar. Ia langsung menuju tangga darurat dan naik 2 anak tangga sekaligus. Sesampainya di lantai 2, seorang dokter sudah menunggunya. "Pak Eko, saya Dokter Santi yang menangani Ibu Dewi." "Bagaimana kondisi ibu saya, Dok?" tanyanya sambil mencoba menenangkan napas. "Kondisinya stabil untuk sementara. Gegar otak ringan dan kemungkinan patah tulang kaki. Kami masih menunggu hasil CT scan. Tapi yang perlu Bapak tahu, pertolongan datang sangat cepat dan itu yang menyelamatkan nyawa Ibu Dewi." Pak Eko menghela napas lega, tapi matanya masih penuh kecemasan. "Bisa saya temui beliau?" "Sebentar, kami masih melakukan pemeriksaan lengkap. Tapi ada seseorang yang mungkin ingin Bapak temui dulu. Pemuda yang menyelamatkan Ibu Dewi. Dia masih menunggu di luar sejak tadi, bahkan tidak mau pulang sebelum keluarga datang." Mata Pak Eko berbinar penuh rasa terima kasih. "Di mana dia? Saya harus berterima kasih padanya." Saat dokter menunjuk arah ruang tunggu, Pak Eko melihat sosok pemuda kurus dengan baju basah dan kotor duduk sendiri di kursi plastik. Pemuda itu sedang memandangi lantai dengan tatapan lelah. Tangannya terlipat rapat di pangkuannya. Dalam kondisi yang begitu sederhana dan jelas-jelas sedang kedinginan, ia tetap bertahan menunggu. Hati Pak Eko tersentuh. Di kota besar yang seringkali individualis, masih ada orang yang begitu tulus menolong orang lain tanpa pamrih. Ia bergegas mendekati pemuda itu, dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pak Eko mendekati Wisnu dengan langkah yang tiba-tiba terasa berat. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihat betapa sederhana dan lusuhnya penampilan pemuda itu. Baju yang basah masih melekat pada tubuhnya yang kurus, sepatunya yang sudah aus penuh lumpur, dan wajahnya yang pucat karena kedinginan.
Tapi ada sesuatu dalam postur tubuh Wisnu yang membuat Pak Eko terkesan. Cara duduknya yang tegak meski kelelahan, tatapannya yang tenang meski jelas-jelas kelaparan. "Anak muda," sapa Pak Eko dengan suara lembut, membuat Wisnu terkejut dan langsung berdiri. "Selamat siang, Pak," jawab Wisnu dengan sopan. Tangannya secara refleks merapikan baju yang sudah tidak bisa lagi diperbaiki kerapihannya. Pak Eko mengulurkan tangannya. "Saya Eko, anak dari Ibu Dewi yang kamu tolong." Wisnu terlihat ragu sejenak sebelum menjabat tangan itu, sadar bahwa tangannya masih kotor. "Saya Wisnu, Pak. Bagaimana kondisi nenek?" "Dokter bilang kondisinya stabil." Terima kasih sudah menyelamatkan ibu saya," ucap Pak Eko dengan suara bergetar. Tanpa bisa menahan diri lagi, ia memeluk Wisnu erat-erat. Wisnu kaku sejenak, tidak menyangka akan mendapat sambutan seperti ini. Pelukan itu hangat dan tulus, berbeda dengan pelukan formal yang biasa ia lihat di antara orang-orang kaya. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan semua orang, Pak," jawab Wisnu rendah hati saat Pak Eko melepaskan pelukannya. Tidak semua orang akan melakukan apa yang kamu lakukan," bantah Pak Eko sambil memandangi Wisnu dengan penuh kekaguman. "Sudah berapa jam kamu menunggu di sini?" Wisnu melihat ke jam dinding. "Kira-kira 4 jam, Pak." 4 jam? Dengan baju basah seperti itu? Kamu belum makan, ya?" Wisnu hanya tersenyum kecil. Tidak ingin berbohong tapi juga tidak ingin mengeluh. Pak Eko memanggil asistennya yang berdiri agak jauh. "Mario, tolong belikan makanan hangat dan kopi. Dan belikan juga baju baru untuk..." Ia berhenti, menyadari belum menanyakan nama lengkap Wisnu. "Wisnu, Pak. Wisnu Pratama." "Untuk Mas Wisnu, Saizel saja." Mario mengangguk dan segera bergegas pergi. Pak Eko kemudian mengajak Wisnu duduk bersamanya. "Ceritakan padaku apa yang terjadi, Wisnu. Ibu saya kecelakaan di mana?" Wisnu mulai bercerita dengan detail. Dari saat ia melihat mobil Nenek Dewi menabrak pembatas jalan, bagaimana ia bersama tukang ojek berusaha menolong, hingga perjalanan berbahaya ke rumah sakit dengan motor ojek di tengah hujan deras. "Dan yang paling mengharukan," lanjut Wisnu, "nenek sempat sadar sebentar di perjalanan. Dia menyebut nama Eko dan mengatakan itu adalah anaknya. Itu sebabnya saya yakin harus menunggu sampai Bapak datang." Mendengar cerita itu, air mata Pak Eko akhirnya tak terbendung lagi. Ia mengusap matanya dengan punggung tangan. "Ibu, bahkan dalam kondisi setengah sadar pun masih memikirkan saya." Dokter Santi kembali menghampiri mereka. "Pak Eko, Ibu Dewi sudah bisa ditemui sekarang. Tapi hanya sebentar ya, beliau masih lemah." Pak Eko berdiri, lalu melihat Wisnu. "Wisnu, ikutlah dengan saya. Ibu pasti ingin bertemu dengan penyelamatnya." Wisnu terlihat ragu. "Apakah tidak mengganggu, Pak? Saya hanya..." "Tidak, justru ini penting. Ayo." Mereka berjalan masuk ke ruang perawatan IGD. Nenek Dewi terbaring di tempat tidur dengan selang infus di tangannya dan perban di kepalanya. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka dan masih menunjukkan semangat yang sama seperti sebelum kecelakaan. "Mama," sapa Pak Eko lembut sambil memegangi tangan ibunya. "Eko, kamu sudah datang," bisik Nenek Dewi dengan suara parau. "Ada seseorang yang ingin memperkenalkan pada Mama. Ini Wisnu, pemuda yang menyelamatkan Mama." Wisnu maju sedikit, merasa agak canggung. "Selamat siang, Nek." Nenek Dewi mengulurkan tangannya yang tidak terpasang infus. "Terima kasih, Nak. Kamu malaikat penyelamat Nenek." Wisnu memegangi tangan keriput itu dengan hati-hati. "Saya hanya kebetulan lewat, Nek. Yang penting sekarang Nenek sembuh." "Nenek ingat dalam perjalanan ke sini, kamu memeluk Nenek erat-erat dan terus membisikkan kata-kata penenang," ujar Nenek Dewi dengan mata berkaca-kaca. "Kamu bilang, anak-anak di panti asuhan masih menunggu Nenek." Wisnu terkejut. "Nenek ingat?" "Iya, kata-katamu itu yang membuat Nenek bertahan." Pak Eko yang mendengarkan semakin terharu. Ia melihat bukan hanya tindakan Wisnu yang heroik, tapi juga perhatian dan empatinya yang dalam pada orang asing. Dokter Santi mengetuk pintu. "Maaf mengganggu,
Ibu Dewi butuh istirahat sekarang. Pak Eko mengangguk. Kita keluar dulu, Mama. Nanti saya temani lagi. Saat mereka keluar dari ruangan, Mario sudah menunggu dengan baju baru dan makanan hangat. Pak Eko mengambil baju itu dan menyerahkannya pada Wisnu. Wisnu, ganti bajumu yang basah itu. Lalu makanlah. Kamu pasti kelaparan. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak enak. Sudah, terima kasih saja. Potong Pak Eko dengan lembut tapi tegas. Setelah ini saya akan antar kamu pulang. Di mana kamu tinggal? Pertanyaan sederhana itu membuat Wisnu tersipu malu. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia tinggal di kontrakan kamar sempit yang bahkan tidak layak disebut rumah? Tidak usah repot-repot. Pak, saya bisa naik angkot. Tidak, saya harus mengantarmu. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Wisnu akhirnya menyerah. Saat ia pergi ke toilet untuk mengganti baju, Pak Eko berbicara pada Mario. Pemuda itu, ada sesuatu yang spesial padanya. Mario, di usianya yang masih muda, dengan segala keterbatasannya, dia memiliki integritas dan keberanian yang jarang ditemui. Iya, Pak, sungguh luar biasa, jawab Mario. Ketika Wisnu kembali dengan baju baru, penampilannya sedikit lebih rapi, meski wajahnya masih menunjukkan kelelahan dan kekurangan gizi. Pak Eko memutuskan dalam hati, ia tidak akan membiarkan pemuda baik hati ini terus hidup dalam kesulitan. Tapi untuk sekarang, yang penting adalah memastikan Wisnu pulang dengan selamat dan perutnya sudah terisi. Mobil mewah Pak Eko meluncur perlahan menyusuri jalanan yang masih basah oleh rintik hujan sore. Wisnu duduk di samping Pak Eko, merasa seperti berada dalam dunia yang sama sekali berbeda. Jok kulit yang empuk, aroma interior yang harum, dan kesunyian yang nyaman di dalam mobil, semuanya begitu asing baginya. Tangannya yang kasar diletakkan dengan hati-hati di atas pangkuan, khawatir akan mengotok interior mewah itu. Wisnu, kamu tinggal di mana tepatnya? Tanya Pak Eko sambil menyetir. Wisnu menelan ludah, merasa malu. Di daerah Jelambar, Pak. Tapi, tidak usah sampai depan. Nanti saya turun di jalan besar saja. Pak Eko meliriknya dengan pengertian. Tidak apa-apa, saya antar sampai depan. Lalu saya ingin bertemu dengan orang tuamu, menyampaikan terima kasih secara langsung. Wisnu semakin gelisah. Ibu saya tinggal di kampung, Pak. Saya di Jakarta tinggal sendiri. Sendiri? Berarti kamu merantau? Tanya Pak Eko penuh perhatian. Wisnu mengangguk perlahan. Iya, Pak. Sudah 3 tahun. Ibu saya sakit-sakitan di kampung, jadi saya harus kirim uang untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari. Mendengar pengakuan itu, hati Pak Eko tersentuh. Pemuda di sampingnya ini tidak hanya baik hati, tapi juga bertanggung jawab. Apa pekerjaanmu selama di Jakarta? Saya, jualan koran, Pak. Seperti yang Bapak lihat tadi, jawab Wisnu rendah hati. Kadang kalau lagi sepi, saya bantu-bantu di warung makan atau jadi kuli panggul di pasar. Pak Eko menghela napas pelan. Ia membayangkan betapa beratnya kehidupan yang dijalani Wisnu. Sementara anak-anak seumurannya mungkin masih bergantung pada orang tua, Wisnu sudah harus berjuang sendirian di kota besar. Mobil akhirnya sampai di sebuah gang sempit di Jelambar. Pak Eko memarkir mobilnya di tepi jalan utama, karena gang itu terlalu sempit untuk dimasuki mobil mewahnya. Rumahku yang nomor 17. Pak, tapi benar-benar tidak usah repot-repot, pinta Wisnu. Tidak, saya ingin melihat, jawab Pak Eko dengan lembut tapi tegas. Mereka berjalan menyusuri gang yang becek oleh air hujan. Sampah berserakan di beberapa tempat, dan bau apek menusuk hidung. Wisnu berjalan dengan mata tertunduk, malu bahwa seseorang seperti Pak Eko harus melihat kehidupannya yang melarat. Sampailah mereka di depan sebuah kontrakan kumuh. Pintunya hanya berupa papan kayu yang sudah lapuk, dengan atap seng yang bergelombang. Wisnu membuka pintu yang tidak dikunci. Tidak ada yang mau mencuri dari tempat seperti ini. Silakan masuk, Pak. Maaf, tempatnya sangat sederhana, kata Wisnu dengan suara hampir berbisik. Pak Eko memasuki ruangan yang tidak lebih besar dari kamar mandi di rumahnya. Hanya ada sebuah kasur lantai yang tipis, kompor minyak tanah sederhana, dan beberapa pakaian yang digantung di dinding.
Di sudut ruangan, terlihat tas kain yang sama dengan yang dibawa Wisnu tadi pagi, kosong, karena korannya tertinggal di tempat kejadian. "Kamu tinggal di sini sendirian?" tanya Pak Eko, suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan. "Iya, Pak. Tapi cukup untuk tempat tidur dan masak," jawab Wisnu berusaha bersikap biasa. Pak Eko tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia membayangkan pemuda yang begitu mulia ini harus kembali ke tempat seperti ini setelah menyelamatkan nyawa ibunya. "Wisnu, duduklah. Kita perlu bicara," ucap Pak Eko sambil duduk di atas kasur yang keras. Wisnu duduk di lantai dengan patuh, seperti anak yang sedang dinasehati orang tua. "Kamu sudah menyelamatkan nyawa orang yang paling berharga dalam hidup saya. Kata-kata dan uang saja tidak cukup untuk membalas jasamu," mulai Pak Eko dengan suara serius. Wisnu menggeleng. "Saya tidak mengharapkan apa-apa, Pak. Benar-benar tidak. Saya tahu kamu tidak mengharapkan apa-apa. Tapi izinkan saya membantumu. Ini bukan sekadar balas jasa, tapi pengakuan atas kebaikan hatimu." Pak Eko mengeluarkan 2 buah kunci dari saku jasnya. 1 kunci mobil, dan 1 kunci rumah. "Kunci ini," katanya sambil mengangkat kunci mobil, "adalah untuk mobil SUV yang baru saja kita pakai. Mobil ini sekarang milikmu." Wisnu terbelalak, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Tidak bisa, Pak. Itu terlalu berharga." "Dan kunci ini," lanjut Pak Eko, mengangkat kunci rumah yang lain, "adalah untuk sebuah villa di puncak. Villa itu milik perusahaan saya, tapi kamu dan ibumu boleh menempatinya selama yang kamu mau. Udara sejuk di sana akan baik untuk kesembuhan ibumu." Wisnu sama sekali tidak menyangka. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ini bukan saja hadiah materi, tapi solusi untuk masalah terbesarnya, tempat tinggal yang layak dan kesehatan ibunya. Tapi saya tidak pantas, Pak," gumam Wisnu terbata-bata. "Kamu pantas, Nak. Di dunia yang seringkali individualis, kamu masih memiliki hati emas. Itu adalah modal yang tak ternilai." Pak Eko meletakkan kedua kunci itu di tangan Wisnu yang gemetar. "Besok, saya akan menjemput kamu dan kita pergi ke kampung untuk menjemput ibumu. Semua biaya pengobatan akan saya tanggung." Wisnu menangis terseduh-seduh. Tidak pernah dalam hidupnya ia membayangkan nasibnya bisa berubah secepat ini. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa." "Tidak usah berkata apa-apa. Yang saya minta hanya satu, tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan baik hati seperti sekarang. Kekayaan bisa datang dan pergi, tapi karakter baik adalah sesuatu yang akan selalu membuatmu dikenang." Pak Eko berdiri dan memeluk Wisnu erat. "Bersiaplah untuk kehidupan baru, Wisnu. Kamu layak mendapatkannya." Setelah Pak Eko pergi, Wisnu berdiri di depan kontrakannya yang kumuh, memandangi kedua kunci di tangannya. Ia masih tidak bisa percaya bahwa dalam 1 hari, hidupnya berubah total. Dari penjual koran yang hampir putus asa, kini ia memiliki masa depan yang cerah. Dengan tangan gemetar, ia menelepon ibunya. "Ibu, besok saya jemput ibu. Kita punya rumah baru di puncak." Suara ibunya di seberang terdengar khawatir. "Wisnu, kamu tidak demam, ya? Jangan-jangan kehujanan tadi?" "Tidak, Bu. Ini benar-benar nyata. Ada orang baik yang membantu kita." Saat ia menutup telepon, Wisnu bertekad dalam hati, ia akan membuktikan bahwa kebaikan Pak Eko tidak sia-sia. Ia akan bekerja keras dan suatu hari nanti, ia akan bisa membantu orang lain seperti dirinya yang membutuhkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Wisnu tidur dengan harapan dan impian yang cerah, bukan dengan kekhawatiran akan besok. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari puncak dengan cahaya keemasan yang menembus kabut tipis. Wisnu berdiri di teras villa megah yang sekarang menjadi rumahnya, menghirup udara segar yang masih beraroma pinus. Pandangannya menelusuri pemandangan luar biasa, hamparan kebun teh yang hijau, kolam renang pribadi yang berkilau, dan desain arsitektur yang elegan. Rasanya seperti mimpi yang tidak ingin ia bangun darinya. "Ibu, lihatlah pemandangan ini," bisik Wisnu sambil mendorong kursi roda ibunya ke teras. Ibu Wisnu, Bu Surti, 55 tahun, masih terlihat lemah tapi wajahnya bersinar bahagia.
Matanya yang sembab oleh air mata haru semalam masih sedikit bengkak, tapi senyumnya lebar dan tulus. Alhamdulillah, Nak. Tuhan memang maha baik. Mimpi ibu akhirnya terkabul. Bisa melihat anak ibu bahagia dan tinggal di tempat yang layak, ucap Bu Surti sambil memegangi tangan Wisnu erat-erat. Pak Eko datang dengan mobil lain. Kali ini dibawa oleh sopir pribadinya. Ia turun dengan membawa beberapa kardus berisi kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan untuk Bu Surti. Selamat pagi, bagaimana tidur malam pertama di rumah baru? Tanya Pak Eko dengan ramah. Luar biasa, Pak. Ibu saya bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak lama, jawab Wisnu penuh syukur. Bu Surti mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Eko. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak. Pak Eko tersenyum hangat. Ibu tidak perlu membalas apa-apa. Lihatlah ini sebagai investasi saya pada kebaikan hati Wisnu. Mereka masuk ke dalam villa yang interiornya didominasi kayu dan batu alam. Desainnya modern namun tetap hangat, dengan jendela-jendela besar yang memaksimalkan pemandangan alam sekitar. Wisnu, saya punya usulan, kata Pak Eko sambil duduk di sofa kulit yang nyaman. Daripada kamu bekerja untuk orang lain, bagaimana kalau kita kembangkan usahamu sendiri? Kamu punya pengalaman berjualan koran, kan? Wisnu mengangguk, sedikit bingung. Iya, Pak. Tapi, usaha apa yang bisa saya jalankan? Bagaimana kalau usaha distribusi koran dan majalah? Saya akan meminjamkan modal awal, dan kamu yang mengelolanya. Kita mulai dari skala kecil dulu. Wajah Wisnu bersinar. Benarkah, Pak? Itu mimpi saya selama ini. Tentu saja. Tapi ingat, ini bukan hadiah. Ini pinjaman yang harus kamu kembangkan dan kembalikan suatu hari nanti, tegas Pak Eko dengan bijak. Saya ingin kamu belajar bertanggung jawab. Bu Surti tersenyum bangga melihat anaknya. Wisnu memang sejak kecil suka berjualan, Pak. Dulu di kampung, ia berjualan kue keliling sebelum berangkat sekolah. Pak Eko mengangguk senang. Bagus. Itu berarti jiwa wirausaha sudah ada dalam dirinya. Ia kemudian menunjuk ke agar sebuah ruangan di lantai dasar. Ruang itu bisa kamu jadikan kantor sementara. Besok akan saya kirimkan komputer dan perlengkapan kantor lainnya. Wisnu masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Dari hanya memiliki tas kain berisi koran, kini ia memiliki kantor sendiri. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak, janjinya dengan suara mantap. Setelah Pak Eko pergi, Wisnu mulai menjelajahi setiap sudut rumah barunya. Villa itu memiliki 3 kamar tidur, masing-masing dengan kamar mandi dalam. Dapur yang modern dan lengkap, ruang keluarga yang luas, dan yang paling membuatnya terkesan, sebuah ruang baca dengan rak buku yang penuh. Ibu, lihat kamar ini, seru Wisnu sambil mendorong kursi roda ibunya ke sebuah kamar yang menghadap langsung ke kebun. Kamar ini khusus untuk ibu. Ada jendela besar sehingga ibu bisa melihat pemandangan setiap hari. Bu Surti menangis haru. Rasanya seperti di film. Nak, ibu tidak pernah membayangkan bisa tinggal di tempat seperti ini. Di sore hari, Wisnu duduk sendirian di teras sambil memandangi matahari terbenam. Pikirannya melayang pada nasibnya yang berubah drastis. Dari pemuda yang harus berjuang keras hanya untuk makan sehari-hari, kini ia memiliki segalanya. Tapi sesuatu dalam hatinya berkata, ini bukan akhir perjalanan, tapi justru awal yang baru. Ibu, katanya saat kembali ke dalam, besok saya akan mulai merencanakan usaha. Saya ingin membuktikan bahwa kebaikan Pak Eko tidak sia-sia. Bu Surti mengangguk bangga. Ibu yakin kamu bisa, Nak. Tapi ingat, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Jangan sampai kekayaan ini membuatmu berubah. Mana mungkin, Bu. Saya akan tetap Wisnu yang dulu, hanya saja sekarang dengan kesempatan yang lebih baik. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wisnu membuat rencana bisnis sederhana. Ia mencatat distributor koran yang dulu sering menolaknya karena ia tidak punya modal, rekan-rekan sesama penjual koran yang masih berjuang, dan mimpi-mimpi yang dulu harus ia pendam karena keterbatasan ekonomi. Dengan tekad bulat, ia berjanji pada dirinya sendiri, kesuksesannya nanti harus bisa membawa kesuksesan bagi orang lain juga. Seperti Pak Eko yang memberinya kesempatan,
Ia pun ingin menjadi orang yang memberi kesempatan pada mereka yang kurang beruntung. Dari jendela kamarnya, Wisnu memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit puncak. Untuk pertama kalinya, masa depannya terlihat cerah dan penuh harapan. Minggu-minggu berlalu sejak Wisnu dan ibunya menempati villa di puncak. Suatu pagi, Pak Eko datang dengan membawa setumpuk dokumen dan laptop baru. Wajahnya berseri-seri melihat kemajuan Bu Surti yang kini sudah bisa berjalan perlahan dengan bantuan Walker. "Selamat pagi, Bu Surti." Kelihatannya kondisi ibu semakin membaik. Sapa Pak Eko ramah sambil mencium tangan wanita tua itu. "Alhamdulillah, Pak Eko. Berkat udara segar di sini dan obat-obatan yang Bapak berikan, saya merasa seperti lahir kembali," jawab Bu Surti dengan mata berbinar. Wisnu yang sedang duduk di teras, sambil memeriksa catatan distribusi korannya, segera berdiri menyambut. "Selamat pagi, Pak. Ibu memang semakin kuat setiap harinya." Pak Eko meletakkan tas kerjanya di meja. "Wisnu, hari ini saya ingin mengajakmu meeting dengan beberapa mitra bisnis. Tapi sebelumnya, ada yang ingin saya ajarkan." Mereka masuk ruang baca yang kini telah berfungsi sebagai kantor sementara Wisnu. Pak Eko membuka laptop dan menunjukkan presentasi sederhana. "Sebelum kita bicara tentang ekspansi bisnis, saya ingin kamu pahami dulu filosofi bisnis keluarga kami," mulainya dengan serius. "Bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, tapi tentang membangun nilai." Wisnu mendengarkan dengan saksama, seperti siswa yang menyerap setiap kata dari gurunya. "Lihatlah usaha distribusi koranmu yang sekarang sudah melayani 50 titik penjualan. Apa yang membuatmu berbeda dari distributor lain?" tanya Pak Eko. Wisnu berpikir sejenak. "Saya memberikan harga yang sama untuk semua pengecer, termasuk pengecer kecil yang biasanya diabaikan distributor besar." "Tepat." Pak Eko tersenyum bangga. "Itulah nilai yang kamu bangun, keadilan dan pemerataan. Dan percayalah, nilai seperti itu yang akan membawamu jauh." Pelajaran berlanjut hingga siang hari. Pak Eko mengajarkan segala hal mulai dari manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran, hingga pentingnya membangun relasi yang sehat. Wisnu mencatat dengan rapi, terkagum-kagum dengan kedalaman pengetahuan Pak Eko. "Bapak, mengapa Bapak begitu perhatian pada saya?" tanya Wisnu penuh rasa ingin tahu. "Bapak sudah memberikan segalanya, rumah, mobil, modal usaha, tapi masih saja meluangkan waktu untuk mengajar saya." Pak Eko menghela napas, matanya menerawang. "Wisnu, saya tidak selalu kaya seperti sekarang. Dulu, saya juga mulai dari nol. Ibu saya, Nenek Dewi, harus berjualan kue untuk membiayai sekolah saya." Wisnu terkejut. "Saya kira Bapak terlahir kaya." "Tidak," jawab Pak Eko sambil tersenyum getir. "Dan ada seseorang yang seperti kamu, memberi saya kesempatan pertama ketika tidak ada orang lain yang percaya. Jadi, ini seperti melengkapi lingkaran." Di saat yang sama, di ruang keluarga, Bu Surti dan Nenek Dewi yang sedang berkunjung juga terlibat percakapan mendalam. "Bu Surti, saya tidak bisa berterima kasih cukup pada Wisnu," ucap Nenek Dewi sambil memegangi tangan Bu Surti. "Dia tidak hanya menyelamatkan nyawa saya, tapi juga membawa kebahagiaan baru untuk keluarga kami." Bu Surti mengangguk haru. "Justru kami yang berhutang budi, Bu Dewi. Wisnu hanya melakukan apa yang seharusnya." "Nonsense," sanggah Nenek Dewi. "Di zaman sekarang, banyak orang yang lewat tapi hanya melihat. Wisnu tidak hanya berhenti, tapi bertanggung jawab sampai tuntas. Itu karakter yang langka." Sore harinya, Pak Eko mengajak Wisnu jalan-jalan menyusuri kebun teh di sekitar villa. "Besok, kamu akan ikut saya meeting dengan pemilik jaringan toko buku terbesar di Jakarta," kata Pak Eko. "Mereka tertarik dengan model distribusimu yang merata." Wisnu gugup. "Apakah saya siap, Pak? Saya hanya lulusan SMA." "Pendidikan penting, Wisnu. Tapi pengalaman dan karakter lebih penting. Kamu punya keduanya." Pertemuan bisnis pertama Wisnu berlangsung lebih baik dari yang dibayangkan. Dengan bimbingan Pak Eko, ia mampu menjawab setiap pertanyaan dengan percaya diri. Kontrak kerjasama pun berhasil ditandatangani. "Lihat," kata Pak Eko dalam perjalanan pulang. "Kamu lebih dari mampu.
Yang kamu butuhkan hanyalah kesempatan dan bimbingan. Malam itu, Wisnu menulis dalam jurnal barunya, "Hari ini saya belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah uang atau harta, tetapi pengetahuan dan kesempatan untuk berkembang. Pak Eko tidak hanya memberi saya ikan, tetapi mengajarkan cara memancing, dan itu lebih berharga dari apapun." Bu Surti yang melihat anaknya begitu bersemangat belajar, hanya bisa berdoa syukur. Ia melihat perubahan tidak hanya pada kondisi ekonomi mereka, tapi pada diri Wisnu yang semakin matang dan percaya diri. "Anakku," panggilnya lembut, "jangan lupa, suatu hari nanti kamu harus melanjutkan kebaikan ini pada orang lain." "Tentu, Bu. Itu janji saya," jawab Wisnu dengan tekad bulat. Di balkon kamarnya, Wisnu memandang bintang-bintang sambil merenung. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Pak Eko dan Nenek Dewi telah berkembang melebihi sekedar hubungan antara penyelamat dan yang diselamatkan. Mereka telah menjadi keluarga, saling melengkapi dan saling mendukung dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kantor pusat grup Eko Sentosa di Kuningan tampak megah dengan desain arsitektur modernnya. Di lantai 28, Andika, 32 tahun, sedang duduk di ruang kerjanya yang mewah, menatap layar komputer dengan wajah masam. Sebagai kepala divisi distribusi dan keponakan Pak Eko, ia merasa posisinya mulai terancam dengan kehadiran Wisnu. "Ada apa dengan paman saya ini?" gerutnya pada sekretaris pribadinya, Rina. "Mengurusi anak jalanan itu seperti anak sendiri. Apa dia lupa kalau saya ini masih ada hubungan darah?" Rina yang sudah bekerja dengan Andika selama 5 tahun mencoba menenangkan. "Pak Andika, mungkin Pak Eko hanya sekedar berterima kasih. Tidak perlu terlalu dikhawatirkan." "Tidak perlu dikhawatirkan." Andika berdiri dengan wajah merah. "Tadi pagi saya lihat di agenda. Paman saya membatalkan meeting dengan klien penting hanya untuk menghadiri peresmian usaha distribusi kecil-kecilan itu. Ini sudah keterlaluan." Sementara itu, di sebuah ruko yang sederhana di daerah Cilandak, Wisnu sedang sibuk memimpin tim kecilnya. Usaha distribusi koran dan majalahnya kini sudah berkembang, melayani lebih dari 100 titik penjualan di Jakarta Selatan. "Mas Wisnu, ada telepon dari kantor pusat. Pak Andika minta laporan penjualan triwulan ini besok pagi," lapor Sari, asisten muda Wisnu. Wisnu mengernyit. "Laporan triwulan? Tapi kita baru berjalan 2 bulan, dan kemarin sudah saya kirim laporan bulanan." "Saya juga sudah bilang begitu, tapi katanya ini perintah dari divisi," jawab Sari dengan wajah cemas. Wisnu menghela napas. Ia sudah merasakan sikap dingin Andika selama beberapa minggu terakhir. Setiap kali mereka bertemu di kantor pusat, Andika selalu bersikap formal dan kaku, berbeda dengan rekan-rekan lain yang ramah. Malam itu, Pak Eko mengundang Wisnu dan Andika untuk makan malam di Villa Wisnu di Puncak. Suasana awalnya hangat, dengan Bu Surti dan Nenek Dewi asyik bercerita tentang tanaman herbal di kebun. "Andika, sudah lama kamu tidak berkunjung ke sini," sapa Nenek Dewi pada cucunya. "Sibuk, Nek. Banyak pekerjaan di kantor," jawab Andika singkat, matanya melirik Wisnu yang sedang membantu pelayan menyiapkan meja makan. Selama makan malam, Pak Eko memuji perkembangan usaha Wisnu. "Andika, kamu harus lihat bagaimana Wisnu mengelola distribusinya. Efisien dan merata, bahkan sampai ke daerah-daerah yang biasanya diabaikan distributor besar." Andika menyunggingkan senyum palsu. "Hebat sekali. Tapi jangan lupa, itu semua berkat fasilitas dan modal dari perusahaan kita." Wisnu tersenyum sopan. "Benar sekali, Pak Andika. Saya sangat berterima kasih untuk semua bantuannya." "Bukan bantuan, Wisnu. Ini investasi," sela Pak Eko. "Dan returnnya jauh lebih baik dari yang kita perkirakan." Setelah makan malam, saat Bu Surti dan Nenek Dewi sudah masuk ke dalam, Pak Eko mengajak kedua anak muda itu ke teras. "Andika, saya ingin Wisnu belajar lebih banyak tentang operasional perusahaan kita. Mulai bulan depan, dia akan ikut dalam rapat direksi setiap minggu." Wajah Andika berubah pucat. "Paman, apa itu bijaksana? Wisnu kan belum berpengalaman di level direksi." "Pengalaman didapat dengan belajar, Andika. Dulu kamu juga saya ajari dari bawah," jawab Pak Eko dengan tegas. Wisnu yang merasa tidak nyaman dengan situasi ini mencoba menengahi. "Mungkin Pak Andika benar, Pak Eko.
Saya masih harus banyak belajar sebelum pantas ikut rapat direksi. Justru karena itulah kamu harus ikut, bantah Pak Eko. Kamu perlu melihat bagaimana keputusan strategis dibuat. Dalam perjalanan pulang, Andika tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Di mobil, ia menelepon teman dekatnya yang juga bekerja di perusahaan. Bayangkan, Dik, paman saya lebih memprioritaskan anak jalanan itu daripada saya, keponakan kandungnya sendiri, keluhnya. Sabarlah, Andika. Mungkin ini hanya fase saja. Pak Eko memang punya jiwa sosial yang tinggi, jawab temannya. Sosial? Ini sudah gila. Besok-besok, jangan-jangan saya yang digantikan posisinya oleh si penjual koran itu. Sementara itu, di villa, Wisnu berbicara pada Pak Eko. Pak, saya khawatir Pak Andika tidak nyaman dengan perhatian yang Bapak berikan pada saya. Pak Eko menghela napas. Andika memang punya masalah dengan kecemburuan sejak kecil. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Fokus saja pada perkembanganmu. Tapi kekhawatiran Wisnu terbukti benar. Keesokan harinya, saat ia datang ke kantor pusat untuk meeting rutin, ia merasakan sikap yang berbeda dari beberapa staf. Banyak yang menghindari kontak mata, dan obrolan yang tadinya ramah menjadi formal dan singkat. Saat ia melewati ruang kerja Andika, ia mendengar percakapan yang membuat hatinya sakit. Jangan terlalu dekat dengan si anak emas baru, bisik Andika pada sekelompok manajer. Dia hanya bintang jatuh. Tidak akan lama. Wisnu memilih untuk diam dan melanjutkan perjalanan ke ruang meeting. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa kehidupan barunya tidak semudah yang dibayangkan. Tantangan tidak hanya datang dari bisnis, tapi juga dari manusia-manusia di sekelilingnya yang mulai terancam dengan kehadirannya. Pertanyaan besar bergelayut dalam pikirannya. Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa ia pantas mendapat kesempatan ini, tanpa harus mengorbankan hubungan keluarga Pak Eko? Hari Senin pagi di kantor pusat grup Eko Sentosa diwarnai dengan bisik-bisik yang tak biasa. Andika, dengan wajah yang dibuat-buat penuh kekhawatiran, sedang berbicara dengan sekelompok manajer senior di dekat mesin kopi. Kalian tahu, saya sebenarnya tidak enak hati membicarakan ini, kata Andika dengan suara rendah namun cukup keras untuk didengar orang sekitar. Tapi sebagai keluarga, saya merasa harus berbagi kekhawatiran. Para manajer yang penasaran mendekat. Apa yang terjadi, Pak Andika? Tanya manajer pemasaran. Andika mengambil napas dramatis. Kalian semua kenal Wisnu, kan? Pemuda yang katanya menyelamatkan Nenek Dewi itu. Ia membuat tanda kutip dengan jarinya. Ada beberapa hal yang tidak beres dengan ceritanya. Wajah-wajah penuh ketertarikan mengelilinginya. Maksud Anda, Pak? Pertama, Andika melanjutkan, menurut informasi yang saya dapat, kecelakaan itu terjadi di daerah yang sama persis dengan tempat Wisnu biasa berjualan koran. Kedua, kenapa dia begitu bersikeras menunggui nenek saya sampai keluarga datang? Padahal dia bilang tidak kenal. Seorang manajer senior mengernyit. Anda curiga ini ada unsur kesengajaan? Bukan tidak mungkin, jawab Andika dengan nada misterius. Mungkin dia sudah tahu nenek saya adalah ibu dari CEO kita. Mungkin ini semua direncanakan untuk mendekati keluarga kita. Sementara itu, di kantor kecil Wisnu di Cilandak, ia sedang sibuk memeriksa pengiriman ketika teleponnya berdering. Wisnu, ini Sari. Ada yang aneh nih. Beberapa toko langganan kita tiba-tiba membatalkan pesanan untuk bulan depan. Wisnu mengerutkan kening. Alasannya apa? Mereka bilang dapat tawaran harga lebih murah dari distributor lain. Tapi anehnya, distributor itu baru muncul dan menawarkan harga di bawah harga normal. Coba cek lagi, mungkin ada kesalahan komunikasi, pesan Wisnu sebelum menutup telepon. Tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini dari Pak Eko. Wisnu, bisa datang ke kantor pusat sekarang? Ada yang perlu kita bicarakan. Suara Pak Eko terdengar datar, berbeda dari biasanya. Wisnu merasa ada yang tidak beres. Sesampainya di kantor pusat, Wisnu merasakan tatapan aneh dari beberapa karyawan. Saat ia masuk ruangan Pak Eko, ia menemukan sang mentor duduk dengan wajah serius. Wisnu, duduklah, kata Pak Eko. Ada beberapa laporan yang sampai ke saya.
Beberapa mitra bisnis mengeluh tentang pelayanan distribusimu. Wisnu terkejut. Laporan? Tapi kami justru mendapat banyak pujian karena tepat waktu dan... Saya tahu, potong Pak Eko. Tapi beberapa hari terakhir, ada keluhan tentang keterlambatan pengiriman dan kualitas koran yang buruk. Ini pasti ada kesalahan, Pak. Saya sendiri yang memeriksa setiap pengiriman. Tidak mungkin ada yang terlambat atau kualitas buruk. Pak Eko menghela napas. Saya percaya padamu, Wisnu. Tapi sebagai perusahaan besar, kita harus mendengarkan semua keluhan. Terutama karena... Ia berhenti sejenak. Terutama karena ada yang menyampaikan kekhawatiran tentang motifmu yang sebenarnya. Wisnu merasa seperti ditampar. Motif saya? Maksud Bapak apa? Beberapa orang, termasuk Andika, merasa bahwa pertemuanmu dengan ibu saya terlalu kebetulan. Mereka bertanya-tanya, apa mungkin kamu sudah tahu identitas ibu saya sejak awal? Mata Wisnu berkaca-kaca. Bapak percaya dengan itu? Tidak, jawab Pak Eko tegas. Tapi sebagai pemimpin, saya harus mendengarkan semua pihak. Terutama ketika yang menyampaikan adalah keluarga sendiri. Pertemuan berakhir dengan rasa tidak enak di hati Wisnu. Saat ia keluar dari ruangan, ia bertemu dengan Andika yang kebetulan lewat. Ah, Wisnu, ada meeting dengan Paman? Tanya Andika dengan senyum tipis. Iya, Pak Andika. Tentang beberapa keluhan dari mitra bisnis. Andika berpura-pura terkejut. Keluhan? Wah, jangan-jangan karena kamu terlalu fokus ekspansi sehingga mengabaikan kualitas. Harus hati-hati, jangan sampai niat baik Paman saya disalahgunakan. Wisnu menatap Andika dalam-dalam. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan Pak Eko, Pak Andika. Saya berhutang segalanya pada beliau. Semoga saja begitu, jawab Andika sambil berbalik pergi. Sepanjang perjalanan pulang, Wisnu merenungkan semua yang terjadi. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan persaingan bisnis biasa, tapi juga dengan politik kantor dan kecemburuan yang dalam. Sesampainya di villa, Bu Surti langsung tahu ada yang tidak beras dengan anaknya. Ada apa, Nak? Wajahmu pucat sekali. Wisnu duduk di samping ibunya dan menceritakan semua yang terjadi. Bu Surti mendengarkan dengan sabar. Wajahnya menunjukkan keprihatinan. Nak, dalam hidup ini, ketika kamu mulai menanjak, selalu akan ada yang mencoba menjatuhkanmu. Tapi ingat, kebenaran akan selalu terbuktikan. Ibu, yang membuat saya sedih bukanlah fitnahnya, tapi bahwa Pak Eko bahkan perlu mempertanyakan motif saya. Saya pikir beliau percaya pada saya. Bu Surti memegangi tangan anaknya. Percaya itu seperti kertas yang sudah kusut. Sekali kau meragukan, meski kau berusaha meluruskannya, bekasnya akan selalu ada. Malam itu, Wisnu tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon, memandang bintang-bintang yang sama yang dulu memberinya harapan. Kini, bintang-bintang itu seakan menatapnya dengan pertanyaan, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi badai yang datang? Yang tidak ia tahu, badai itu baru saja dimulai. Di sebuah kafe mewah di Jakarta Selatan, Andika sedang bertemu dengan seorang distributor koran saingan. Jadi, kita sepakat, kata Andika. Kamu akan terus memberikan harga di bawah pasar untuk semua toko yang menjadi langganan Wisnu. Semua kerugian akan saya ganti 2 kali lipat. Distributor itu mengangguk. Tapi ini hanya untuk sementara, ya. Saya tidak mau bisnis saya rusak karena perang harga. Tenang, jawab Andika sambil menyerahkan amplop tebal. Ini hanya sampai si anak jalanan itu menyerah dan kembali ke tempatnya semula. Rencana jahat sudah dijalankan. Dan Wisnu, dengan segala keluguan dan kepercayaannya, sama sekali tidak menyadari betapa dalamnya jebakan yang sedang dipersiapkan untuknya. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan tidak nyaman dengan Pak Eko. Wisnu duduk di kantornya yang kecil, menatap laporan keuangan yang semakin memprihatinkan. Dari 100 titik penjualan yang biasa dilayani, kini hanya tersisa 40. Sisanya beralih ke distributor baru yang menawarkan harga 20% lebih murah. Mas Wisnu, toko langganan kita di Blok M juga mau berhenti, lapor Sari dengan wajah muram.
Katanya dapat tawaran yang tidak bisa kita saingi. Wisnu menghela napas panjang. Coba kita jadwalkan pertemuan dengan pemilik tokonya. Saya ingin berbicara langsung. Saya sudah coba, tapi mereka menghindar. Sepertinya ada yang tidak beres, Mas. Telepon berdering. Dari layar terpampang nama, Pak Eko. Wisnu menarik napas dalam sebelum mengangkat. Selamat pagi, Pak. Wisnu, bisa datang ke kantor pusat? Ada yang perlu kita bahas tentang laporan triwulan ini. Suara Pak Eko masih terdengar datar, tidak seperti biasanya yang hangat dan membimbing. Wisnu merasa ada jarak yang mulai menganga antara mereka. Sesampainya di kantor pusat, Wisnu disambut oleh sekretaris Pak Eko dengan sikap formal. Pak Eko sedang meeting dengan Pak Andika. Silakan tunggu sebentar. Dari balik pintu yang tertutup, Wisnu bisa mendengar suara Andika yang terdengar jelas. Sudah saya bilang dari dulu, Paman. Dia tidak punya kapasitas untuk mengelola bisnis yang lebih besar. Lihat saja, dalam 2 minggu pelanggannya banyak yang kabur. Pak Eko membalas dengan suara rendah yang tidak terdengar jelas. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan Andika keluar dengan senyum tipis. Ah, Wisnu, Paman sedang menunggumu. Pak Eko duduk di belakang meja kerjanya yang besar. Wajahnya terlihat lelah. Wisnu, duduklah. Kamu sudah lihat laporan penjualan 2 minggu terakhir? Iya, Pak. Ada penurunan yang signifikan, jawab Wisnu jujur. Bisa kamu jelaskan apa yang terjadi? Beberapa mitra bisnis kita yang lain juga mendapat keluhan tentang layanan distribusimu. Wisnu merasa sakit hati mendengar itu. Pak Eko, saya tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Tapi saya jamin, tim kami selalu memberikan pelayanan terbaik. Masalahnya ada distributor baru yang menawarkan harga di bawah pasaran. Di bawah pasaran? Pak Eko mengangkat alis. Itu tidak sustainable. Mereka pasti akan bangkrut dengan harga seperti itu. Kurang lebih itulah yang saya pikirkan, Pak. Tapi yang membuat saya heran, mereka bisa bertahan sampai sekarang. Pak Eko memandang Wisnu dengan tatapan yang membuatnya tidak nyaman. Wisnu, saya harus bertanya sesuatu, dan saya ingin jawaban yang jujur. Apakah kamu sengaja mengurangi kualitas layanan untuk menekan biaya? Wisnu terkejut bukan main. Tidak pernah, Pak. Saya lebih memilih keuntungan berkurang daripada mengurangi kualitas. Lalu kenapa ada beberapa toko yang mengeluh menerima koran basah dan terlambat sampai jam 10 pagi? Itu tidak mungkin. Kami selalu mengirim sebelum jam 6 pagi, dan saya sendiri yang memeriksa kondisi koran sebelum dikirim. Pertemuan berakhir dengan rasa tidak puas dari kedua belah pihak. Saat Wisnu keluar dari gedung, hujan mulai turun. Ia berdiri di bawah atap, mengenang hari di mana ia pertama kali bertemu Nenek Dewi dalam kondisi serupa. Ponselnya berdering. Dari layar terpampang nama, Bang Andi, tukang ojek yang dulu membantunya membawa Nenek Dewi ke rumah sakit. Wis, gimana kabarnya? Sudah lama nggak ketemu. Baik, Bang. Sedang ada masalah sedikit dengan usaha. Oh alah, pantas saja. Tadi gue dengar obrolan di warung. Ada yang bilang lo sengaja nabrakin nenek-nenek kayak buat dikasihani. Jangan didengerin ya, orang-orang iri aja. Wisnu merasa seperti ditampar. Beredar kabar seperti itu, Bang. Iya, dari mana ya sumbernya? Tapi lo jangan khawatir, gue sama teman-teman yang lain tahu yang sebenarnya. Malam itu, Wisnu mendapat telepon dari Nenek Dewi. Nak, bisa nenek ketemu besok? Ada yang ingin kita bicarakan. Keesokan harinya, di Villa Wisnu, Nenek Dewi duduk di ruang keluarga dengan wajah serius. Wisnu, Nenek dengar ada masalah dengan usahamu. Wisnu mengangguk, berusaha tersenyum. Sedikit masalah biasa, Nek. Tidak perlu khawatir. Jangan bohong pada Nenek, tegur Nenek Dewi lembut. Eko menceritakan semuanya. Dan Nenek juga dengar. Ada yang menyebarkan kabar buruk tentang kamu. Air mata akhirnya tidak bisa ditahan lagi oleh Wisnu. Nek, saya tidak mengerti. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kepercayaan Bapak Eko tidak salah tempat. Tapi semakin saya berusaha,
semakin banyak rintangan yang datang. Nenek Dewi memegang tangan Wisnu. Dengarkan baik-baik, Nak. Dalam hidup, kita akan diuji bukan hanya oleh musuh, tapi juga oleh keraguan dari orang-orang terdekat. Tapi ingat, kebenaran tidak perlu dibela dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ibu Surti ada? Tanya Nenek Dewi kemudian. Sedang tidur siang, Nek. Kondisinya lagi tidak terlalu baik. Ini yang Nenek khawatirkan. Kamu jangan sampai stres memikirkan semua ini. Kesehatan ibumu harus tetap jadi prioritas. Setelah Nenek Dewi pergi, Wisnu duduk sendirian di teras. Hatinya dipenuhi pertanyaan dan keraguan. Mungkin Andika benar. Mungkin ia memang tidak pantas mendapat semua ini. Mungkin lebih baik ia kembali ke kehidupan sederhana, di mana ia tidak perlu berhadapan dengan politik kantor dan fitnah. Saat ia sedang terpuruk dalam pikirannya, Bu Surti datang dengan susah payah menggunakan walkernya. Nak, ibu dengar percakapan kamu dengan Nenek Dewi tadi. Maafkan saya, Bu. Saya tidak ingin ibu khawatir. Wisnu, anakku, ucap Bu Surti dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Ingatkah kamu dulu, ketika kita hampir tidak punya uang untuk membeli obat, tapi kita tetap bertahan karena kita punya integritas. Wisnu mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Sekarang, Tuhan memberikan ujian yang berbeda. Bukan ujian kemiskinan, tapi ujian kekayaan. Bukan ujian kelaparan, tapi ujian fitnah. Kamu harus lebih kuat lagi. Kata-kata ibunya seperti cambuk yang menyadarkannya. Wisnu berdiri. Wajahnya menunjukkan tekad baru. Ibu benar. Saya tidak boleh menyerah. Saya harus membuktikan bahwa kebaikan hati tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan. Malam itu, Wisnu mulai menyusun strategi baru. Ia akan melawan tidak dengan konfrontasi, tapi dengan kualitas dan inovasi. Ia akan membuktikan bahwa integritasnya lebih berharga daripada semua fitnah yang dilontarkan padanya. Tapi yang tidak ia tahu, ujian terberatnya masih menanti. Andika sudah menyiapkan jebakan terakhir yang bisa menghancurkan tidak hanya usahanya, tapi juga kepercayaan Pak Eko padanya untuk selamanya. Esok harinya, Wisnu memanggil seluruh tim kecilnya yang terdiri dari 5 orang untuk rapat darurat. Wajah-wajah lelah namun setia menatapnya di ruang meeting sederhana mereka. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini, buka Wisnu dengan suara tegas. Kita sedang menghadapi badai terbesar sejak usaha ini dimulai. Sari mengangguk muram. Mas Wisnu, pagi ini 3 toko lagi yang mengundurkan diri. Katanya dapat tawaran yang tidak bisa kita tolak. Saya tahu, jawab Wisnu. Tapi kita tidak akan menyerah. Mulai besok, kita akan luncurkan program baru. Ia kemudian menjelaskan strateginya. Alih-alih menurunkan harga seperti yang dilakukan pesaing, Wisnu justru meningkatkan layanan. Setiap pembelian koran atau majalah dalam jumlah tertentu akan mendapatkan bonus buku catatan kecil dan pulpen bermerek usaha mereka. Untuk toko-toko yang setia, ia menawarkan sistem poin yang bisa ditukar dengan hadiah. Tapi Mas, dengan pendapatan kita yang semakin menipis, apakah kita mampu? Tanya salah satu karyawan. Wisnu tersenyum. Saya akan menambah modal dari tabungan pribadi. Ini bukan tentang untung rugi sementara, tapi tentang mempertahankan kepercayaan. Sore harinya, Wisnu mendapat telepon dari Pak Eko yang memintanya segera datang ke proyek pembangunan gedung baru perusahaan. Saat tiba di lokasi, ia menemukan Pak Eko dan Andika sedang berbicara dengan serius. Wisnu, akhirnya kamu datang, sapa Pak Eko. Kami sedang memeriksa pengiriman material untuk proyek ini. Kebetulan, Andika menyarankan agar kamu yang mengawasi distribusi dokumen dan bahan promosinya. Andika tersenyum ramah yang tidak sampai ke matanya. Ini kesempatan bagus untukmu, Wisnu. Kamu bisa belajar mengelola proyek skala besar. Wisnu merasa ada yang tidak beres, tapi tidak bisa menolak. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan berusaha yang terbaik. Selama 2 minggu berikutnya, Wisnu membagi waktunya antara usaha distribusinya yang semakin sulit dan proyek baru di perusahaan. Ia bekerja hampir 18 jam sehari, bolak-balik antara Jakarta dan Puncak untuk tetap bisa merawat ibunya. Suatu malam, saat ia pulang larut, Bu Surti menunggunya dengan wajah cemas. Nak,
kamu kurusan. Jangan terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa, Bu. Ini hanya sementara, jawab Wisnu sambil memaksakan senyum. Keesokan harinya, bencana datang. Saat Wisnu sedang meeting dengan tim proyek, Sari menelepon dengan panik. Mas Wisnu, buruk. Pengiriman koran pagi ini kacau balau. Truk kita mogok di jalan, dan penggantinya tidak datang-datang. Kenapa tidak pakai jasa pengiriman lain? Tanya Wisnu cepat. Sudah saya coba, tapi semua menolak. Katanya dapat perintah dari atas. Wisnu segera meminta izin meninggalkan meeting dan bergegas ke lokasi. Yang ia temukan membuat hatinya sakit. Truk distribusinya memang mogok, tapi yang aneh adalah tidak ada satupun bengkel yang mau menolong. Maaf, Mas, kata seorang mekanik. Kami dapat pesan, kalau kami bantu memperbaiki truk ini, bengkel kami akan dapat masalah. Wisnu akhirnya harus mengeluarkan uang pribadi yang cukup besar untuk menyewa truk darurat dan membayar premi tinggi agar koran-koran itu sampai ke pelanggan yang tersisa. Saat ia kembali ke proyek, masalah lain menunggu. Seorang manajer proyek menghampirinya dengan wajah masam. Wisnu, di mana laporan pengiriman material tadi pagi? Katanya harus sampai sebelum jam 10. Laporan? Tapi saya sudah serahkan pada Pak Andika tadi pagi sebelum saya keluar. Pak Andika bilang tidak menerima apa-apa. Wisnu terpaksa menghabiskan malam itu untuk membuat ulang laporan yang hilang. Saat ia pulang jam 2 pagi, ia menemukan Bu Surti terbaring lemah di lantai ruang keluarga. Ibu! Teriaknya panik sambil membopong ibunya ke sofa. Maaf, Nak. Ibu cuma mau ambil air minum, bisik Bu Surti lemah. Keesokan harinya, di kantor pusat, Andika mengadakan rapat mendadak tentang proyek tersebut. Berdasarkan laporan yang ada, kata Andika sambil melirik Wisnu, ada beberapa keterlambatan dan ketidakakuratan dalam dokumentasi yang ditangani oleh divisi Wisnu. Semua mata tertuju pada Wisnu. Pak Eko yang memimpin rapat tampak kecewa. Wisnu, kamu punya penjelasan. Pak Eko, semua dokumen sudah saya serahkan tepat waktu. Saya tidak tahu. Jangan menyalahkan orang lain, potong Andika. Kami punya bukti di sini. Andika menunjukkan email yang dikirim dari akun Wisnu, yang berisi permintaan penundaan pengiriman material. Wisnu terkejut. Itu bukan saya. Saya tidak pernah mengirim email itu. Tapi bukti-bukti semakin bertumpuk melawannya. Bahkan seorang sopir pengiriman bersaksi bahwa Wisnu memintanya untuk menunda pengiriman. Rapat berakhir dengan keputusan bahwa Wisnu sementara waktu diturunkan dari pengawasan proyek. Saat semua orang meninggalkan ruangan, hanya Wisnu dan Pak Eko yang tersisa. Wisnu, saya sangat kecewa, kata Pak Eko dengan suara berat. Saya pikir kamu berbeda. Pak Eko, saya bersumpah tidak melakukan semua ini. Saya. Cukup, potong Pak Eko. Kamu perlu waktu untuk introspeksi. Wisnu pulang dengan hati hancur. Usahanya hampir bangkrut. Kepercayaan Pak Eko padanya goyah, dan kini ibunya sakit lagi. Di titik terendah hidupnya yang baru, ia duduk di taman villa, menatap bintang-bintang yang seakan mengejeknya. Tapi kemudian, sesuatu dalam dirinya bangkit. Ia ingat kata-kata ibunya, ujian terberat datang bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menunjukkan seberapa kuat dirimu yang sebenarnya. Dengan tekad baru, Wisnu memutuskan, ia akan melawan tidak dengan kemarahan atau balas dendam, tapi dengan ketekunan dan kebenaran. Besok, ia akan mulai membuktikan bahwa ia pantas mendapat kesempatan kedua. 2 hari setelah insiden rapat yang memalukan, Wisnu memutuskan untuk mengambil cuti sejenak dari semua urusan bisnis. Ia menghabiskan waktu merawat ibunya yang kondisinya mulai membaik, sekaligus merenungkan langkah selanjutnya. Namun, diam-diam, ia tidak tinggal diam. Sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan semua kejadian belakangan ini. Sementara itu, di kantor pusat, Andika merasa dirinya berada di puncak kemenangan. Dengan Wisnu tersingkir sementara, ia leluasa mengambil alih kendali penuh atas proyek gedung baru maupun divisi distribusi. Rina, panggil Andika pada sekretarisnya. Siapkan semua dokumen pengadaan untuk proyek gedung baru. Saya ingin memeriksa ulang semuanya. Baik, Pak Andika. Tapi beberapa dokumen masih ada di bagian keuangan. Ambil saja.
Katakan saya yang minta, perintah Andika dengan nada otoriter. Yang tidak diketahui Andika, salah satu staf keuangan muda bernama Arif sudah mulai curiga dengan beberapa transaksi belakangan ini. Sebagai anak muda yang jujur dan pekerja keras, Arif merasa ada yang aneh dengan permintaan-permintaan Andika yang meloncati prosedur standar. "Mbak Sari, boleh saya bicara sebentar?" Bisik Arif pada sekretaris Wisnu yang kebetulan sedang ke kantor pusat untuk urusan administrasi. "Ada apa, Arif?" tanya Sari. Arif menuntun Sari ke ruang meeting kecil. "Saya perhatikan ada beberapa transaksi dari divisi Pak Andika yang tidak biasa. Terutama yang berkaitan dengan distributor baru yang bersaing dengan usaha Mas Wisnu." Sari mengernyit. "Memangnya bagaimana?" Distributor itu, PT Sejahtera Mandiri, ternyata dimiliki oleh kakak kelas Pak Andika di kampus dulu. Dan semua pembayaran untuk mereka diproses sangat cepat, tanpa melalui verifikasi biasa. Sementara itu, Wisnu yang sedang menemani ibunya berjalan-jalan kecil di taman villa, mendapat telepon tak terduga dari Bang Andi. "Wis, gue dengar kabar buruk nih. Lo dikeluarin dari proyek besar." "Bukan dikeluarkan, Bang. Cuma diturunkan sementara," jawab Wisnu berusaha tenang. "Gue ada info penting. Temen gue yang sopir truk bilang, dulu dia dipaksa sama seseorang untuk bilang bahwa lo yang suruh tunda pengiriman. Padahal bukan." Wisnu berdiri lebih tegak. "Benarkah? Dia mau bersaksi?" "Bersaksi resmi mungkin gak berani. Tapi dia kasih bukti rekaman percakapan sama orang yang nyuruh dia." Pertemuan rahasia diatur di sebuah warung kopi sederhana. Sopir truk itu, bernama Pak Jono, tampak gugup. "Maaf, Mas Wisnu. Waktu itu saya terpaksa," katanya sambil menyerahkan flash disk. "Orang itu ancam bakal memecat saya kalau tidak menuruti perintahnya." "Siapa orang itu, Pak?" tanya Wisnu. "Wah, saya tidak berani sebut nama. Tapi di rekaman ada suaranya." Malam harinya, Wisnu mendengarkan rekaman itu dengan hati berdebar. Suara yang terdengar jelas adalah suara Andika. Tidak hanya memerintahkan penundaan pengiriman, tapi juga membahas rencana untuk menjebak Wisnu. Di kantor pusat, kesalahan fatal Andika terjadi ketika ia merasa terlalu percaya diri. Ia memanggil manajer keuangan untuk menandatangani dokumen pengadaan material fiktif senilai miliaran rupiah. "Pak Andika, ini tidak sesuai prosedur," protes manajer keuangan. "Materialnya belum diterima, tapi pembayaran diminta 100% di muka." "Sudah, urusan prosedur saya yang tanggung. Ini proyek khusus," bentak Andika. Karena tidak mau bertanggung jawab atas ketidakberesan ini, manajer keuangan tersebut melaporkan pada kepala audit internal, Pak Handoko. Sebagai auditor yang berpengalaman 20 tahun, Pak Handoko langsung mencium sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Wisnu memutuskan untuk menghubungi Nenek Dewi. "Nek, bisa saya ketemu besok? Ada sesuatu yang penting." "Tentu saja, Nak. Nenek juga ingin bicara denganmu." Pertemuan di Villa Wisnu berlangsung hangat meski penuh ketegangan. "Wisnu, Nenek percaya padamu," kata Nenek Dewi langsung pada intinya. "Nenek sudah kenal cucu Nenek sendiri sejak dia kecil. Andika memang punya masalah dengan kecemburuan." Wisnu mengeluarkan flash disk. "Nek, ini ada bukti bahwa saya difitnah. Tapi saya tidak ingin menggunakan ini untuk balas dendam." Nenek Dewi mendengarkan rekaman itu dengan wajah semakin pucat. "Oh, Andika, kenapa kamu melakukan ini?" Di saat yang sama, Pak Handoko menemukan bukti yang lebih mencengangkan. Tidak hanya pengadaan fiktif, tapi juga transfer dana besar ke perusahaan distributor saingan Wisnu. Yang lebih mengejutkan, ada dokumen yang menunjukkan Andika sengaja membuat perusahaan bayangan untuk menyaingi usaha Wisnu dengan modal dari perusahaan keluarga. Pak Handoko segera menghubungi Pak Eko yang sedang berada di Singapura untuk urusan bisnis. "Pak Eko, ada keadaan darurat. Saya menemukan penyimpangan besar yang melibatkan Pak Andika." "Penyimpangan? Sebesar apa?" tanya Pak Eko lewat telepon. "Sangat besar, Pak. Bermiliar-miliar. Dan ada indikasi penipuan yang sistematis." Pak Eko memutuskan untuk memotong kunjungannya dan kembali ke Jakarta esok harinya. Malam itu, ia menelepon Wisnu.
Wisnu, saya dengar kamu menemukan sesuatu tentang semua masalah ini. Wisnu terkejut. Ya, Pak. Tapi, bawa semua buktimu besok ke kantor. Jam 9 pagi. Kita akan ada rapat penting. Sementara Andika, yang merasa telah berhasil menguasai segalanya, sedang berpesta dengan teman-temannya di klub malam mewah. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa jebakan yang ia buat untuk Wisnu justru akan berbalik menghancurkannya. Keesokan pagi, suasana kantor pusat terasa sangat tegang. Para direktur dan kepala divisi berkumpul di ruang rapat utama. Wisnu datang dengan membawa semua bukti yang ia kumpulkan. Yang membuatnya terkejut, Pak Jono si sopir truk dan Arif staf keuangan juga hadir. Saat Andika masuk dengan percaya diri, ia terkejut melihat Wisnu dan yang lain ada di sana. Ada apa ini? Rapat apa? Tanyanya pada Pak Eko yang duduk dengan wajah seperti batu. Duduk, Andika. Perintah Pak Eko dengan suara dingin. Hari ini kita akan membongkar semua kebohongan yang selama ini terjadi. Pertemuan yang akan mengubah segalanya pun dimulai. Dan Andika sama sekali tidak siap untuk menghadapi badai yang akan ia terima. Ruangan rapat utama di lantai 28 gedung Eko Sentosa terasa bagai ruang pengadilan. Pak Eko duduk di kepala meja, wajahnya bagai patung yang dingin namun penuh wibawa. Di sebelah kirinya duduk Pak Handoko dengan tumpukan dokumen, sementara di sebelah kanannya duduk Wisnu yang tampak tenang meski hatinya berdebar-debar. Andika duduk di seberang mereka, wajahnya mulai menunjukkan kecemasan. Paman, boleh saya tahu apa maksud dari semua ini? Mengapa ada rapat mendadak tanpa agenda yang jelas? Pak Eko menatapnya tajam. Agendanya sangat jelas, Andika. Kita akan membongkar kebenaran di balik semua masalah yang terjadi belakangan ini. Dengan gerakan tangan dari Pak Eko, Pak Handoko mulai membuka rapat. Sebagai kepala audit internal, selama 2 minggu terakhir saya melakukan investigasi menyeluruh terkait beberapa keluhan dan penyimpangan yang terjadi. Andika mencoba bersikap biasa. Kalau soal proyek gedung baru, saya sudah mengambil alih dan semuanya berjalan lancar. Justru itulah masalahnya, sela Pak Handoko. Dalam pengambil alihan ini, kami menemukan beberapa fakta yang sangat mengkhawatirkan. Satu persatu bukti mulai diungkap. Dimulai dari laporan Arif tentang transaksi mencurigakan dengan PT Sejahtera Mandiri, dilanjutkan dengan rekaman suara dari Pak Jono yang membuat wajah Andika berangsur-angsur pucat. Rekaman itu bisa dipalsukan, bantah Andika dengan suara meninggi. Lalu bagaimana dengan ini? Pak Handoko melemparkan printout email ke meja. Email yang mengirim permintaan penundaan pengiriman material ternyata berasal dari komputer di ruang kerjamu, Andika. Wisnu yang selama ini diam akhirnya berbicara. Pak Eko, saya ingin memperdengarkan sesuatu. Ia memutar rekaman percakapan antara Andika dengan distributor saingannya. Suara Andika terdengar jelas. Terus tekan harga sampai dia bangkrut. Semua kerugian akan saya ganti 2 kali lipat. Ruangan menjadi senyap. Semua mata tertuju pada Andika yang kini berkeringat dingin. Masih ada lagi, lanjut Pak Handoko. Kami menemukan bahwa perusahaan distributor saingan Wisnu ternyata dimiliki oleh kakak kelas Anda, dan dananya berasal dari penggelapan di proyek-proyek perusahaan. Pak Eko akhirnya berbicara, suaranya berat penuh kekecewaan. Andika, dari semua yang terbongkar hari ini, yang paling menyakitkan adalah bahwa kamu tega memfitnah orang yang menyelamatkan nyawa ibuku. Andika berdiri, wajahnya merah padam. Paman tidak mengerti. Saya melakukan semua ini untuk melindungi perusahaan. Orang ini, ia menunjuk Wisnu, hanya penjual koran yang memanfaatkan kebaikan hati Paman. Benar, teriak Andika. Saya sengaja melakukan semua itu. Karena saya tidak mau warisan keluarga jatuh ke tangan orang asing. Seketika itu juga, pintu ruang rapat terbuka. Nenek Dewi berdiri di sana dengan wajah marah dan kecewa. Cukup, Andika. Semua orang terkejut, termasuk Pak Eko. Ibu, kenapa ibu datang? Nenek minta diantar ke sini oleh sopir, jawab Nenek Dewi sambil masuk ruangan. Dan nenek mendengar semua yang baru saja diucapkan cucu nenek. Nenek Dewi menghadapi Andika. Kamu pikir kekayaan ini adalah warisan? Kamu salah. Kekayaan ini adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas dan kejujuran.
Andika tertunduk, tidak sanggup menatap neneknya. Wisnu, nenek Dewi berpaling. Maafkan keluarga kami. Maafkan nenek karena sempat meragukanmu. Wisnu menggeleng. Tidak perlu minta maaf, Nek. Saya mengerti. Pak Eko berdiri. Andika, effective immediately. Kamu ditangguhkan dari semua jabatan di perusahaan. Semua akses kamu diblokir. Dan kamu harus bertanggung jawab secara hukum atas semua penyimpangan yang telah dilakukan. Air mata mulai mengalir di wajah Andika. Paman, saya. Pulanglah. Dan pikirkan baik-baik apa yang telah kamu lakukan. Setelah Andika pergi dengan wajah hancur, Pak Eko memandang Wisnu. Wisnu, saya tidak tahu harus berkata apa. Maafkan saya karena sempat meragukanmu. Wisnu tersenyum tipis. Manusiawi, Pak. Yang penting sekarang kebenaran sudah terungkap. Pak Handoko menambahkan, berdasarkan investigasi kami, justru dalam kondisi terdesak, Wisnu menunjukkan integritas yang luar biasa. Dia tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak menyerang balik, malah terus berusaha memperbaiki layanannya. Pak Eko mengangguk pelan. Wisnu, besok kita akan adakan rapat lagi. Kali ini untuk membahas bagaimana memperbaiki semua kerusakan yang telah terjadi, dan bagaimana mengembalikan kepercayaan yang sempat goyah. Saat semua orang meninggalkan ruangan, hanya Wisnu dan Pak Eko yang tersisa. Pak Eko, satu hal yang ingin saya sampaikan, kata Wisnu. Saya tidak ingin Pak Andika dihukum terlalu berat. Dia hanya tersesat sementara. Pak Eko memandang Wisnu dengan takjub. Setelah semua yang dia lakukan padamu, kamu masih bisa memaafkannya. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, Pak. Saya sendiri mendapat kesempatan yang mengubah hidup saya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, hujan terasa membersihkan kebohongan, membersihkan keraguan, dan memberi awal yang baru bagi semua pihak. Kebenaran memang pahit, tapi hanya dengan kebenaranlah pertumbuhan sejati bisa dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertemuan yang menegangkan di kantor pusat. Pagi itu, di Villa Wisnu di puncak, suasana terasa berbeda. Matahari pagi menyinari taman dengan lembut, dan kicau burung seakan menyanyikan melodi perdamaian. Wisnu sedang duduk di teras bersama Bu Surti yang kini sudah bisa berjalan tanpa bantuan walker, hanya menggunakan tongkat ringan. Nak, ibu bangga padamu, ucap Bu Surti sambil memegang tangan anaknya. Tidak semua orang bisa memiliki hati sebesar ini. Wisnu tersenyum. Ibu yang mengajarkan saya untuk selalu memaafkan, bukan? Pintu pagar villa terbuka dan sebuah mobil mewah memasuki halaman. Pak Eko turun, dan yang mengejutkan, Andika juga ikut serta. Wajah Andika tampak tunduk, penuh penyesalan. Selamat pagi, sapa Pak Eko. Saya harap tidak mengganggu. Tidak sama sekali, Pak, jawab Wisnu sambil menyambut mereka. Silakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang menghadap ke pemandangan kebun teh. Untuk beberapa saat, suasana hening yang canggung terasa. Andika, Pak Eko memecah keheningan. Ada yang ingin kamu katakan pada Wisnu? Andika menarik napas dalam. Wisnu, saya datang untuk meminta maaf secara pribadi. Suaranya gemetar. Semua yang saya lakukan padamu salah. Saya telah memfitnah, menjelek-jelekan, dan berusaha menghancurkan usahamu. Wisnu mendengarkan dengan tenang. Matanya penuh pengertian. Saya iri, lanjut Andika dengan suara bergetar. Iri karena paman begitu mempercayaimu. Iri karena nenek begitu menyayangimu. Dan yang paling memalukan, saya iri padamu karena integritas dan kebaikan hatimu, hal-hal yang tidak saya miliki. Air mata mulai mengalir di pipi Andika, yang membuat saya semakin malu. Bahkan setelah semua yang saya lakukan, kamu tidak membalasnya. Kamu justru meminta paman untuk tidak menghukum saya terlalu berat. Wisnu menghela napas pelan. Pak Andika, kita semua pernah melakukan kesalahan. Yang penting adalah belajar darinya. Saya ingin memperbaiki semua kesalahan saya, kata Andika dengan penuh penyesalan. Perusahaan distributor saingan yang saya buat, saya akan menyerahkan semuanya padamu. Semua pelanggan yang saya curi akan saya kembalikan. Pak Eko menambahkan,
Andika telah setuju untuk mengikuti program rehabilitasi dan pelatihan kepemimpinan selama setahun ke depan. Dia akan mulai dari posisi paling bawah di perusahaan, dan harus membuktikan diri layaknya karyawan biasa. Ini keputusan yang tepat, sahut Bu Surti dengan bijak. Kadang kita harus turun terlebih dahulu sebelum bisa naik lebih tinggi. Andika mengangguk. Saya siap menerima semua konsekuensinya. Dan Wisnu, terima kasih sudah mau menerima permintaan maaf saya. Wisnu mengulurkan tangannya. Tidak ada yang tidak bisa dimaafkan, Pak Andika. Mari kita mulai dari awal. Pelukan erat antara mereka menjadi simbol pengampunan sejati. Pak Eko yang menyaksikan adegan itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Wisnu, ada satu hal lagi, kata Pak Eko. Dewan Direksi telah memutuskan untuk menawarkan posisi Vice President of Distribution padamu. Kamu telah membuktikan tidak hanya kemampuan bisnis, tapi juga integritas yang luar biasa. Wisnu terkejut. Tapi Pak, saya... Tidak ada, tapi... Sela Pak Eko. Ini bukan hadiah, tapi tanggung jawab. Dan saya tahu kamu siap untuk itu. Bu Surti menangis haru. Anakku, lihatlah betapa Tuhan membalas kebaikan hatimu. Beberapa bulan kemudian, usaha distribusi Wisnu telah berkembang pesat. Tidak hanya menguasai pasar koran dan majalah, tetapi juga merambah ke distribusi buku dan media digital. Yang membanggakan, Wisnu memberikan kesempatan kerja pada banyak pemuda dari yang kurang beruntung, persis seperti yang pernah dialaminya. Suatu sore, di acara syukuran ulang tahun perusahaan Wisnu yang pertama, semua orang berkumpul. Para penjual koran yang dulu seprofesi dengannya, tim kecilnya yang setia, para mitra bisnis, dan tentu saja keluarga besar Pak Eko. Pak Eko berdiri untuk memberikan sambutan. Hadirin sekalian, hari ini kita tidak hanya merayakan kesuksesan bisnis, tetapi juga kemenangan kemanusiaan. Wisnu mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah harta, tetapi hati yang mampu berempati, memaafkan, dan terus berbuat baik meski menghadapi keburukan. Nenek Dewi menambahkan, dia membuktikan bahwa satu tindakan kebaikan yang tulus bisa mengubah tidak hanya satu hidup, tetapi banyak hidup. Wisnu, dengan gaya yang rendah hati seperti biasa, akhirnya berbicara. Saya hanya pemuda biasa yang beruntung diberi kesempatan. Tugas saya sekarang adalah memberikan kesempatan yang sama pada orang lain. Karena sesungguhnya, kita semua adalah malaikat bagi satu sama lain, kadang tanpa kita sadari. Di kejauhan, Andika yang kini bekerja sebagai supervisor di salah satu divisi Wisnu tersenyum lega. Pelan-pelan, ia belajar arti kepemimpinan sejati dari orang yang pernah berusaha dihancurkannya. Malam itu, saat bintang-bintang bertaburan di langit puncak, Wisnu berdiri di balkon sambil memandang para tamu yang sedang bersukacita. Bu Surti mendekatinya. Bangga, nak, semua yang kamu capai. Yang membuat saya bangga bukan ini, Ibu, jawab Wisnu lembut. Tapi bahwa saya tidak kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Saya masih Wisnu yang sama, hanya sekarang dengan kesempatan untuk membantu lebih banyak orang. Dan dalam keheningan malam, dengan cahaya bulan yang menerangi wajahnya, Wisnu bersyukur. Bukan untuk villa megah atau mobil mewah, bukan untuk jabatan atau kekayaan, tetapi untuk kesempatan membuktikan bahwa dalam dunia yang kadung keras, kebaikan tulus dan pengampunan sejati masih memiliki tempatnya yang mulia.